Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesempatan dalam melaksanakan acara seminar ini. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa, baiklah, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu, kita mulai saja ya untuk acara seminarnya yang berjudul Menumbuhkan Kecintaan Terhadap Dunia Pertanian pada acara kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana dengan lancar. Kemudian terima kasih juga kepada para audiens, para ibu-ibu, para pemuda, para orang tua yang sudah mau hadir dalam acara kali ini. Dalam acara kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai menumbuhkan kecintaan terhadap dunia pertanian. Mungkin pertanyaan timbul di benak para ibu-ibu atau para orang tua sekalian, mengapa, siapa yang harus ditimbulkan rasa cintanya terhadap dunia pertanian? Jadi semua golongan, terutama generasi muda, anak-anak, harus ditumbuhkan kecintaannya terhadap dunia pertanian. Kenapa? Karena pertanian merupakan sektor penting bagi kedaulatan negara Indonesia. Saya kutip dari salah satu kalimat Insinyur Soekarno yang berbunyi, soal pangan adalah soal hidup dan matinya suatu bangsa. Insinyur Soekarno, 1952. Hal tersebut memang sangat berkenaan dengan tema kita pada kali ini. Kemudian saya akan membahas mengenai gambaran umum para petani di Indonesia. Jadi petani Indonesia kebanyakan adalah petani kecil atau petani guren yang miskin modal, sederhana, berlahan sempit, atau bahkan tidak mempunyai lahan sama sekali. Contohnya seperti menggarap lahan orang lain. Kurang terdidik, cenderung bersikap diam, mengeluh dan tak berdaya. Nah, situasi ini menurut Sutomo yaitu berakal dari persoalan sistemik atau struktural. Jadi pandangan umum mengenai petani membuat generasi muda enggan untuk menjadi seorang petani di Indonesia. Kemudian sekarang saya akan membahas mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 maksud saya, yaitu sebesar 266 juta lebih jiwa. Dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 268 juta jiwa lebih. Bayangkan jika 10 tahun ke depan pertumbuhan penduduk Indonesia sudah menjadi berapa juta jiwa. Realita pertumbuhan penduduk Indonesia yang terus meningkat membuat ketahanan pangan negara harus diperkuat lagi. Pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan ketersediaan pangan yang mencukupi. Kemudian kita membahas mengenai impor. Impor pangan di Indonesia mengalami kenaikan yang drastis. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, impor pangan di Indonesia pada tahun 2003 mencapai 3,34 miliar US dollar. Kemudian pada tahun 2013, impor pangan mencapai 14,90 miliar US dollar atau meningkat 4 kali lipat. Hal ini sangat berdampak bagi para petani yang ada di Indonesia. Sekarang kita ke masalah intinya. Apa sih masalah inti dari pertanian ini? Jadi masalah yang sesungguhnya adalah mengubah paradigma para pemuda, generasi muda mengenai pertanian. Jadi pertanian adalah masalah pokok karena setiap hari manusia membutuhkan makan. Namun jika generasi muda enggan untuk mengelola pertanian, hanya mengandalkan para petani, bahkan membiarkan kegiatan impor terus berlangsung, itu akan sangat membahayakan kedaulatan negara. Jadi dalam masalah impor ini,
ketika suatu komoditas atau pangan tidak terpenuhi di negara Indonesia, maka tentunya Indonesia membutuhkan pasokan yang lebih banyak. Kemudian terjadilah impor, yaitu pengiriman dari luar negeri untuk Indonesia. Hal ini sangat berdampak sekali bagi para petani Indonesia. Jadi petani Indonesia menjadi kekurangan konsumen karena konsumen di Indonesia banyak membeli produk-produk dari luar. Kemudian bagaimana agar hal tersebut tidak terjadi atau cara mengatasi hal tersebut bagaimana? Saya akan memberikan beberapa cara untuk mengubah paradigma atau mengubah pemahaman para generasi muda mengenai pertanian. Kita sebagai orang tua atau sebagai kakak atau sebagai calon orang tua harus bisa menanamkan atau memberikan pemahaman kepada anak mengenai betapa pentingnya sektor pertanian di Indonesia ini, karena Indonesia merupakan negara agraris. Satu contoh yang saya berikan yaitu berikan dulu pemahaman yang mudah dipahami oleh anak. Contohnya, jika kita adalah seorang kakak, kita mempunyai adik, berikan cerita-cerita yang bisa menguatkan anak bahwasanya pertanian bukanlah hal yang rendah. Kemudian ajak bermain ke lahan pertanian. Kita bisa mengajak anak atau adik kita bermain ke lahan pertanian. Dengan begitu anak akan sedikitnya mengenal tentang pertanian. Kemudian ajak berwisata ke alam bebas. Ketika anak diajak berwisata ke alam bebas, tentunya secara tidak langsung kita mengenalkan anak tentang dunia luar, karena dunia pertanian khususnya, karena pertanian tidak lepas dari alam bebas. Kemudian ajak praktik berkebun, tetapi yang ringan-ringan saja. Contohnya, kita menanam tanaman hias, atau agar lebih menyenangkan, ajak anak menanam yang nantinya tanaman tersebut bisa kita ambil atau kita panen. Contohnya tanaman yang masa panennya tidak lama seperti kangkung, kurang lebih 1 bulan sudah bisa dipanen. Kemudian perkenalkan pertanian secara menyenangkan dan meyakinkan. Kita sebagai anak muda, generasi milenial, atau seorang kakak atau seorang orang tua, calon orang tua, harus bisa meyakinkan anak. Cara meyakinkan anak tentunya berbeda dengan cara meyakinkan kita sebagai orang yang sudah dewasa. Anak harus dibuat tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Jadi kita sebagai nanti yang akan menyampaikan kepada anak harus mempunyai cara menarik agar anak bisa ingin tahu mengenai dunia pertanian. Kemudian belajar sambil berkreasi. Hal ini belajar sambil berkreasi ini dianggap hal yang paling efektif, efisien untuk disampaikan kepada anak-anak. Mengapa? Karena anak memang di masa-masa seperti itu masih sangat suka bermain. Nah, dalam belajar sambil berkreasi ini, anak diajarkan belajar tetapi sambil bermain. Contoh programnya, kita bercerita menggunakan wayang-wayangan yang kita buat atau menggambar, tapi di dalamnya kita mengusung tema mengenai pertanian. Baik, materi yang saya sampaikan telah selesai. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Ibu Windy yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk kepada audiens, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Windy seputar pertanian? Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Kurnaisi. Saya ingin bertanya kepada Ibu Windy mengenai anak saya ini memang agak sulit untuk mengenal dunia pertanian. Jadi saya ingin Ibu memberikan salah satu contoh agar anak bisa tertarik terhadap dunia pertanian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, baik. Terima kasih ya kepada Ibu. Tadi siapa dan Ibu siapa? Ibu Tuti. Dengan Ibu Tuti. Iya, baik. Jadi begini, Bu. Anaknya Ibu Tuti itu kalau dalam masalah pertanian itu kan kurangnya namanya juga anak-anak. Nah, bagaimana caranya biar si anak itu tertarik mengenal tentang pertanian? Contohnya itu kayak gimana gitu, Bu? Ya, silakan. Metode ini pada umumnya memang paling mudah diterapkan karena pada usia anak-anak, anak masih suka belajar sambil bermain. Eh, Jika anak-anak hanya diajarkan belajar saja, anak-anak akan merasa bosan dan eh, anak-anak menjadi enggan untuk belajar. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada narasumber kami, Ibu Windy Widiawati yang telah menyampaikan materi tentang menumbuhkan kecintaan terhadap dunia pertanian dan telah menjawab seputar pertanyaan dari audiens kami yaitu Ibu Tuti. Baik, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber kami. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk kita semua. Baik, mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.